Apa yang salah dari Trans 7 sehingga akhir-akhir ini Trans 7 sedang dikritik habis-habisan dan juga dianggap telah melecehkan santri, kiai, dan kultur pesantren. Dalam salah satu programnya Expose yang menyoroti tentang kehidupan pesantren, ada narasi yang dianggap melecehkan atau ada narasi yang dianggap merendahkan santri, kiai, dan pesantren. Lantas apa sih yang salah dari Trans 7 sehingga Trans 7 mendapatkan kritikan yang lumayan pedas akhir-akhir ini? Menurut saya Trans 7 itu memiliki 3 kesalahan dalam konten tersebut. Yang pertama salah narasi, yang kedua salah intonasi, yang ketiga adalah salah dalam penerapan nilai. Pertama salah narasi. Ketika seorang santri menunduk, berjalan jongkok, mencium tangan seorang kiai, itu dinarasikan sebagai sebuah keterbelakangan, itu dinarasikan sebagai sebuah perbudakan, atau adab yang memang tidak pantas dilakukan antar sesama manusia. Padahal hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan bahkan para pelakunya sendiri, santri, ketika menunduk dan mencium tangan kiai itu ikhlas, maka hal itu pasti akan menjadi sebuah polemik karena sudut pandang narasi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua intonasi, terus terang aja intonasi atau gaya bicara yang ada pada program tersebut emang tidak mengenakan di telinga ya. Tidak mengenakan banget di telinga. Dan terus terang saya pun juga yang sebagai seseorang yang anggap saja saya adalah seorang yang netral, itu rasanya tidak enak. Dan intonasi yang seperti itu, intonasi yang tidak enak seperti itu memperkuat narasi negatif yang telah dibangun di awal. Yang ketiga adalah kesalahan dalam penerapan sebuah nilai. Saya akan ambil analogi dari sisi yang lain. Di Thailand sana, seorang abdi atau seseorang ketika menghadap raja itu harus jalan jongkok, ngerangkak, habis itu bersujud di hadapan seorang raja. Kalau kita melihat dari kacamata sebagai seseorang yang bukan bagian dari kerajaan Thailand, maka kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain, apapun strata sosialnya. Namun, kalau kita bagian dari kerajaan Thailand, melihat hal yang seperti itu, maka itu adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar dan harus sebenarnya dan memang harus dilakukan oleh seseorang ketika menghadap seorang raja. Begitu juga dengan kultur pesantren. Ketika seorang murid atau seorang santri menghadap gurunya, mencium tangan gurunya, berjalan membungkuk di depan gurunya, buat dia atau buat seorang santri itu adalah bagian dari adab seorang santri terhadap gurunya. Adab seorang santri, seorang pencari ilmu terhadap pembimbing dalam pencarian ilmunya. Maka buat dia, buat para santri dalam kultur pesantren, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah yang harus dia lakukan sebagai bentuk penghormatan atas ilmunya, atas tingginya ilmu seorang kiai, atas jasanya seorang kiai terhadap dirinya, dan juga untuk menunjukkan begitulah interaksi yang memang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Ketika itu dilihat dari kacamata atau dinilai dari nilai yang memang bukan dari kultur tersebut, maka kita akan melihatnya sebagai sesuatu hal yang tidak wajar. Masa sih sesama antar manusia harus jalan membungkuk? Masa sih sesama manusia harus mencium tangannya? Atau masa sih sesama manusia harus merendahkan serendah-rendahnya di depan sesama manusia yang lain. Tetapi bagi mereka dalam kulturnya itu adalah hal yang memang harus dilakukan. Bagi mereka itu adalah bagian dari pengamalan terhadap ilmu yang dia peroleh. Karena ketiga kesalahan tersebut, salah narasi, salah intonasi, dan salah penerapan nilai, maka mau gak mau Trans 7 mendapatkan kritik akhir-akhir ini. Bagaimana menurut teman-teman? Ada yang sama atau tidak? Komen ya.